dan di sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Ini hasan. Jadi Mu'adz ini lalu nempel terus sama ketika Nabi SAW di Madinah, ketika Nabi SAW safar, sampai Nabi SAW melihat memang ini dapatkan pujian. Dan Rasulullah SAW kalau memberikan pujian, beliau sangat selektif. Tidak ada ceritanya Nabi basa. Jadi kalau Nabi SAW berada di zaman Nabi SAW, layak dijadikan rujukan. Salah satu sahabat yang mendapatkan sekian banyak pujian adalah sinten? Mu'adz. Salah satunya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Dan hadis ini juga dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Al-Dhiya, Al-Maqdisi dan Al-Albani. Kata Nabi SAW, wa a'lamuhum bil halali wal harami. Umatku yang paling ngerti hukum halal Mu'adz bin Jabal. Coba bayangkan Nabi SAW. Umatku yang paling ngerti halal haram. Kalau istilah kita sekarang ilmu fiqh. Istilah kita sekarang ada. Umatku yang paling paham halal haram sinten? Mu'adz bin Jabal. Dan ketika Nabi SAW menyampaikan sabda itu, Mu'adz usianya belum nyampe 30 tahun. Dengan bayang, belum nyampe 30 tahun. Kita sekarang sudah berapa? Ana sing 40, ana sing 50, ana sing 60, ana sing 70. Ilmu kita dibandingkan Mu'adz tidak ada seujung itu. Itulah ketekunan Mu'adz di dalam belajar dari Nabi SAW, sehingga beliau mendapatkan rekomendasi seperti itu. Gak hanya urusan fikih, termasuk ilmu Al-Quran yang tadi saya sampaikan. Jadi di antara para sahabat Nabi SAW ada sosok-sosok yang unggul di dalam berbagai bidang. Salah satunya Mu'adz yang fikih. Dan Mu'adz juga punya keunggulan di ilmu Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, Al-Quran min arba'ah. Belajar Al-Quran dari 4 orang. Berapa? 4. Yang pertama, min Abdillah ibni Mas'ud. 1. Ibnu Mas'ud. Wa Salim Maula Abi Hudzaifah. Dan dari Salim. Salim itu adalah budaknya Abu Hudzaifah. Bayangkan, budak. Tapi direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Wa Ubay ibni Ka'bin. Ubay bin Ka'ab. Dan yang keempat, wa Mu'adz bin Jabal. Kita ulangi. 1, Ibnu Mas'ud. 2, Salim. Budaknya siapa? Abu Hudzaifah. Yang ketiga,
Ubay bin Ka'ab. Yang keempat, Mu'adz bin Jabal. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz untuk dakwah kemana? Di Yaman. Itu kejadiannya setelah Perang Tabuk. Perang Tabuk itu tahun 9 Hijriah. Berarti setelah tahun 9 Hijriah. Rasulullah SAW mengantar dan melepas kepergian Mu'adz. Beliau sendiri yang mendampingi Mu'adz sampai ke pinggiran kota Madinah. Dalam perjalanan dari pusat kota Madinah ke pinggiran, Rasulullah SAW menyampaikan wasiat-wasiat penting sebagai modal Mu'adz berdakwah di mana? Di Yaman.
Setelah selesai menyampaikan nasihatnya, maka Nabi SAW bersabda, ya Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha. Wahai Mu'adz, kemungkinan setelah tahun ini engkau tidak akan bertemu dengan kula. Isyarat. Apa? Isyarat. Bahwa itu pertemuan terakhir Rasul dengan sinten? Dengan Mu'adz. Wala'allaka an tamurra bimasjidi hadha wa qabri. Ketika kamu nanti pulang, kamu akan melewati masjidku dan kuburanku. Alias Rasul SAW nanti sudah apa? Wafat. Dan ingat ini tahun berapa? 9. Dan Rasul SAW wafat tahun 10. Berarti Mu'adz selama di Yaman sekitar 1 tahunan, pulang Rasulullah SAW sudah wafat. Fabaka Mu'adzun jasyi'an li firaqi Rasulillah SAW. Dan Mu'adz saat itu ketika mendengar ungkapan perpisahan tersebut, Mu'adz pun nangis sejadi-jadinya. Sedih. Ya. Tsummal tafata. Kemudian Nabi SAW membalikkan tubuhnya dan memandangi kota Madinah. Jadi beliau saat itu sudah sampai di mana? Di pinggirannya kota Madinah. Beliau balik badan, memandangi kota Madinah dan bersabda, inna awlan nasi bi. Orang yang paling dekat denganku adalah al-muttaqun. Orang yang bertakwa. Man kanu, siapapun dia, wahaisu kanu, dan dimanapun dia berada. Jadi kalau pengen menjadi manusia yang dekat dengan Rasul, kuncinya apa? Takwa. Siapapun kita, dimanapun kita. Hadis riwayat Ahmad dan ini sahih oleh Imam Ibn Hibban dan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi. Itu pertemuan terakhir sinten? Mu'adz dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz itu enggak cuma alim, tapi beliau adalah sosok yang sangat zuhud sekali. Sangat apa? Zuhud sekali. Pernah suatu saat Umar ibn Khattab mengirimkan sejumlah harta. Ditulis di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala 400 dinar. Sekitar 2 M. Berapa? 2 M. Pembantunya Umar dititipi sama Umar. Kan ini ke Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Sampaikan kepada Abu Ubaidah bahwa uang ini silakan dipergunakan untuk keperluan pribadinya. Pinten? Wah. Tahu? Tahu? Orang tahu. Siapa sih nggak ngirim? Dan Umar pesan kepada pembantunya, jangan buru-buru pulang. Jangan. Lihatlah apa yang dilakukan Abu Ubaidah. Maka tok sampai ada kiriman dari Umar. Maka Abu Ubaidah pun mengucapkan si mendoakan supaya diberkahi. Saat itu juga langsung memanggil budaknya. Panggil sama
tolong ya, ini kasihkan. Nah, ini kasihkan situ. Habis bis saat itu juga. Dan itu diceritakan oleh pembantunya Umar kepada sinten? Umar. Nah, Umar udah pesan sama pembantunya, tolong jangan lihat yang akan dilakukan. Tidak. Ternyata langsung diapain? Disedekap. Kayak jenengan ya. Masya. Balik ke Umar, khalifah saat itu. Maka Umar berkata, tolong rumahnya Mu'adz. Sinten? Bawa duit yang sama. Berapa? 400 dinar. 2 M. Kasih tahu sama Mu'adz bahwa duit ini dikasih oleh khalifah untuk keperluan pribadinya. Jelas. Ya, bukan duit yayasan. pribadi. Berarti kalau dipakai halal nggak? Halal. Dikasih kok. Halal, boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Pesennya sama. Apa pesennya? Jangan pulang sebelum kamu melihat apa yang dilakukan oleh Mu'adz. Begitu sampai kasihkan ke Mu'adz pesan dari khalifah supaya digunakan untuk kepentingan pribadinya. Maka Mu'adz pun menerima hadiah tersebut, mendoakan kebaikan buat Umar, dan dipanggil pembantunya. Apa yang dilakukan? Sama. Plok. Tolong ini kasihkan fulan, ini kasihkan fulan. Sampai tinggal 2 keping dinar. Di mana? Di kantong. Istrinya keburu datang. Istrinya siapa? Wahai Mu'adz, aku juga butuh. Ya sudah nih, buat kamu. Jadi berapa? 400. Sisa berapa? Itu pun karena diminta. Andai kan istrinya nggak datang saat itu mungkin. Lalu si pembantu cerita Umar. Begitu Umar mendengar kisah yang disampaikan pembantunya tentang sikap Abu Ubaidah dan sikapnya Mu'adz, maka Umar pun berkomentar, mereka adalah orang-orang yang sehati. Orang-orang yang satu visi, satu misi. Mereka adalah saudara. Sehingga pola pikirnya pun sama. Padahal nggak janjian. Antara siapa sama siapa? Abu Ubaidah sama Mu'adz. Nggak ada janjian sama sekali. Ini zuhudnya siapa? Zuhudnya Mu'adz. Terakhir. Ketika Mu'adz sedang di Syam, sebuah wilayah, terjadilah sebuah wabah. Namanya ta'un. Mungkin bisa diterjemahkan kolera gitu ya. Banyak sekali yang meninggal dunia. Salah satunya Abu Ubaidah. Begitu Abu Ubaidah meninggal dunia karena wabah tersebut, giliran Mu'adz kena. Dan sebelum Mu'adz kena, kedua istrinya juga kena. Dan gak lama kemudian kedua istrinya meninggal dunia. Dan Mu'adz yang menguburkan kedua istrinya. Dan gak lama kemudian Mu'adz juga meninggal dunia. Karena apa? Terkena ta'un. Dan itu terjadi di tahun 28 Hijriah. Berarti saat itu umur beliau sekitar 18 tambah 28. Berapa?
46-an. Sekitar usia 18 tambah 28. Betul ya? 46-an. Sekitar 46-an tahun. Dan itu adalah keistimewaan buat Mu'adz. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ta'unu syahadatun likulli muslim. Setiap muslim yang kena ta'un dan wafat, maka wafatnya mati syahid. Berarti Mu'adz walaupun wafatnya bukan di medan pertempuran, akan tetapi beliau mendapatkan pahala syahid. Oke, sisa 1 menit. 2 pertanyaan. Yang pertama gampang, yang kedua mikir. Yang pertama, sebutkan 4 nama yang direkomendasikan Nabi SAW untuk belajar Al-Quran. 1, 2, 3. Masya Allah. Nanti daftar ke tim kami. Tim kameramen. Ya, tulis nama sama nomor WA. Pertanyaan kedua. Butuh mikir. Rasulullah SAW, Mu'adz, ikut semua pertempuran yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Salah satu pertempuran diri Mu'adz adalah Perang Badar. Perang Badar. Saat Perang Badar, berapa usianya Mu'adz? Saya bilang harus mikir. Berapa? Barakallahu fiik. 20 tahun. Kenapa? Tahun kedua Hijriah. Silakan tulis nama sama tim kamera kami. Semoga bermanfaat. Loh, yang nggak tertulis namanya, daftar. Ya, daftar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda seorang pelajar